Yuk, balik lagi kita di Sobers. Sekedar obrolan bersama. Sudah obrolan bersama. Oke. Sama gue. Hai teman-teman pendengar. Ilham. BTW, Vin. Kenapa? Kita baru sadar setelah beberapa episode ini kita nggak pernah punya sebutan atau apa gitu. Sebutan untuk para pendengar kita kayaknya. Pendengar. Iya. Ya. Bener nggak sih? Ya apa namanya? Kita sih berjalan seperti mengalir aja dulu lah, ya kan? Karena kita juga mengawali ini juga awalnya hanya iseng kan ya, udah iseng aja lah yang kayak obrolan bersama, jadi kayak orang ngobrol sama kita. Ada obrolan bersama, ya benar. Oke Pak, gimana Pak ini kondisi COVID ini kayaknya juga semakin hari memang penambahan pasien juga banyak, tapi dengar-dengar isu baru berakhir ini sekitar akhir Juni ya. Semoga aja segera selesai lah Pak ya. Ya benar. Isu paling cepat sih emang Juni ya yang kita dengar ya. Cuman ya semoga pemerintah dan juga orang-orangnya yang diatur tuh bisa selaras ya. Jadi pastinya sih kalau pemerintah udah ngasih aturan, kitanya juga nih harus bisa ikut support sama apa yang sudah dikasih tahu sama pemerintah. Terutama banyak hal nih dari supportnya dalam bentuk apa aja, ngikutin yang namanya PSBB di setiap kota, apalagi yang termasuk zona-zona merah, ya kan? Terus juga tetap stay di rumah aja, tetap WFH, tetap produktif di rumah, dan juga termasuk ke menjaga kesehatan, Pak, ya kan? Menjaga kesehatan diri sendiri, gitu kan, mulai dari jaga makanan, terus juga minum-minuman vitamin, gitu. Jadi kan sejauh ini COVID belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, ya kan? Hal yang paling bisa kita lakukan ya paling adalah meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, ya, memang kan salah satunya nanti dengan olahraga. Nah, tapi di sini kita coba dari hal yang paling simpel dulu, kira-kira apa aja sih yang kita makan selama untuk menjaga kesehatan tubuh ini. Nah, kebetulan ini ya, kita berencana untuk podcast kali ini, itu kita membahas makanan-makanan apa aja sih sebenarnya yang patut untuk dikonsumsi gitu. Tapi ini kan lebih ke arah lifestyle-nya para misalnya kayak saya sebagai hanya masyarakat biasa yang menganut hidup makan terserah, yang penting sehat, dan olahraga. Sedangkan Anda sendiri, Anda lebih ke menjaga berat badan supaya tidak balik lagi ke Vino yang dulu. Vino yang dulu kan mungkin hampir 100 kilo, sekarang kan udah ya 60-70 ya. Mungkin Anda malah lebih kurus daripada saya gitu kan, lebih kurus daripada saya, dan sekarang saya ya udah makan aja. Nah, tapi kita untuk podcast kali ini kita punya teman yang ini benar-benar kaget Pak. Saya udah lama nggak ketemu secara fisiknya dan baru ketemu via Zoom meeting ini. Nggak berubah Pak. Kayaknya tetap awet muda ya. Awet muda. Padahal nomornya ya memang sama. Cuman tidak ada perubahan dari bentuk fisiknya sama sekali. Kayak tidak menua. Nah, ini rahasianya apa? Kita mungkin bakal tanya ke teman kita ini Pak. Nah, kan yang kita tahu nih Pak, memang kan diet kan, tadi kan Bapak ngomongin soal saya bisa nurunin berat badan apa segala macam. Nah, itu kan salah satu bentuk kita menjaga makanan ya. Dan diet itu tuh banyak macamnya dan banyak tujuannya sebenarnya. Kayak yang aku lakuin itu sebenarnya aku lebih custom makanan sih. Jadi ngedietnya bener aku atur sendiri, tetap low calories, tapi high protein, terus juga tetap bisa kenyang tanpa harus banyak kalori yang masuk gitu. Nah, terus karena tujuanku untuk nurunin berat badan. Terus juga ada orang-orang yang ketogenik, yang makan benar-benar full daging-dagingan untuk nurunin berat badan gitu juga. Ada yang vegetarian. Jadi mencoba mengarah kepada makanan-makanan yang arah
ke plantation ya, plantation tumbuh-tumbuhan segala macam, tapi masih memakan produk-produk yang berbahan dari binatang kayak telur apa segala macam. Nah, tapi ada satu. Oke, mungkin kita langsung aja Pak, mungkin Pak langsung kita kenalin teman kita yang saat ini, yang memang benar-benar dia ini pengalaman bahasa juga nggak paham ini. Kenapa bisa bertahan kita seperti ini ini? lagi mau ngebahas soal makanan, soal diet dia yang satu lagi tadi yang terakhir Pak, yang vegan gitu. Ya. Langsung kita undang aja ya. Halo Winnie. Oke. Halo Winnie. Halo. Halo. Halo, apa kabar nih? Baik, kalian gimana? Baik. Kita sih, kalau kita sih semakin baik ya. Kalau aku semakin nambah berat badan, Vino turun badan. Jadi kebalik lah kita ya. Nah. Oh iya Win, ngomong-ngomong Win, sebenarnya kita itu sebenarnya banyak tahu karena kamu sendiri kan sekarang itu lebih menjalankan kehidupan sebagai seorang vegan. Nah, sebenarnya seorang vegan atau vegetarian atau hal-hal yang berbau tentang mengurangi konsumsi daging itu seperti apa sih Win? Karena seperti aku statement sebutkan, ini aku ketemu kamu setelah sekian lama via Zoom meeting ini, itu kamu tetap tidak berubah, ya benar-benar still younger atau nggak living young gitu. Iya. Jadi aku vegan sekitar 3 tahun. Nah, kenapa vegan itu awalnya karena nonton film dokumenter judulnya tuh What the Hell, ada di Netflix. Terus setelah nonton itu langsung ada kayak perubahan paradigma, langsung gitu auto berubah, besoknya langsung vegan gitu. Langsung tanpa pikir panjang. Itu apa sebenarnya udah pernah tertarik sama vegan atau gimana? Enggak pernah kepikiran sama sekali untuk jadi vegan gitu, nggak ada kepikiran sama sekali. Tapi begitu nonton itu langsung kayak akhirnya terbukalah pikiranku. Dan besoknya mulai kehidupan menjadi seorang vegan. Wow. Okay. So, apa pertama kali yang kamu lakukan untuk menjadi seorang vegan? Dalam artian makanan langsung dibabat habis untuk pindah ke tumbuh-tumbuhan atau gimana? Jadi waktu itu kan kondisinya aku ngekos juga ya, belum nikah. Jadi bisa sebenarnya ngekos dan vegan. Wah, cocok. Anak kok bisa vegan. Antara vegan atau hemat, bro. Barengan nggak tahu ini. Oh iya. Vegan dan hemat bisa berjalan beriringan. Bisa dong. Tinggal beli ke warteg atau masak sendiri. Nah, lanjut. Jadi langsung nggak nafsu sama sekali makan, ngeliat daging pun tuh nggak nafsu. Setelah nonton gitu. Kayak jijik gitu lah nonton, jijik gitu ngeliat daging. Terus ya udah besokannya langsung kayak cari makan, pokoknya semuanya serba tumbuh-tumbuhannya kayak tumis-tumisan, tempe, tahu kayak gitu. Tapi waktu itu belum tahu porsi makanku tuh sebenarnya berapa sih kebutuhannya, terus kayak nutrisi vitamin apa yang perlu kalau kamu vegan itu apa, itu waktu itu belum tahu. Tapi akhirnya seiring waktu berjalan itu semakin nambah wawasan tentang nutrisi kan. Terus ternyata kalau vegan itu wajib minum vitamin B12 karena vitamin B12 itu nggak ada di tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya ada di tempe tapi nggak banyak. Terus kalau sebenarnya dulu vitamin B12 itu ada di air kayak air sungai yang jernih ya, tapi kan nggak mungkin kita minum air sungai. Dan adanya di daging-dagingan kayak gitu. Jadi vegan terus saya minum vitamin B12 supaya kalau misalkan kamu mengurangi konsumsi daging, untuk proteinnya gimana? Protein hewani.
sebenarnya protein tumbuhan tuh lebih baik daripada protein hewani. Oh gitu. Ya karena kan gini, Kan hewan asumsinya aku bertanya sebagai orang yang benar-benar tidak iya, tahu tentang vegan ini sama sekali, karena ya itu tadi aku masyarakat pada umumnya iya. gitu aja kan. Yang makan masih Jadi, makan apapun dilahap gitu. iya, jadi kalau sapi makan sayur-sayuran kan, makan rumput, ayam juga. Jadi mereka dapat protein juga dapat dari tumbuhan. Kayak begitu. Jadi sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu banyak banget proteinnya asal kayak aneka variasi makanannya harus banyak ya supaya proteinnya juga banyak kayak gitu. Ya. Aku sebenarnya sudah mulai tertarik sama protein-protein yang base-nya base-nya tumbuhan ya. Karena selama ini aku berproses nurunin berat badan, aku biasanya kan makan daging yang lean, ya, yang nggak ada lemak apa segala macam. Tapi selin-linnya animals itu nggak bisa selin tumbuhan. Kayak protein dari tahu, protein dari tempe itu jauh lebih, istilahnya kalau dibilang lebih bersih lah. Karena kalau protein dari makanan, dari animal, dari hewani itu kita masih makan lemaknya, kita masih makan mungkin jadi nggak bisa benar-benar pure proteinnya kita ambil gitu. Nah, sedangkan di tumbuhan setauku ya, atau correct me if I'm wrong, itu bisa lebih lean. Jadi kalau sebenarnya orang mau nurunin berat badan nih dari sisi aku, itu lebih oke kalau kamu base-nya tumbuhan. Ya nggak, Win? Iya, karena sebenarnya protein hewani itu protein daur ulang dari tanaman itu. Oke. Berarti gitu ya. Tapi Win, dengan kamu hidup sebagai seorang vegan, apakah sudah ada beberapa orang di sekitarmu yang mengikuti gaya hidup seperti kamu? Suamiku. Oh, suamimu. Oke, Iya, ya. Sebenarnya kamu kalaupun misalkan ikut tertarik juga. Ya, sebenarnya ada sedikit pemaksaan sih. Oke. Apa tujuannya? Apakah umur jadi lebih panjang, terus stamina jadi meningkat, ataupun apa? Ada kan pasti goal yang dicapai. Jadi suamiku tuh kan hobi banget olahraga ya. Sehari tuh bisa 4 kali olahraga gitulah. Terus kalau dia vegan, itu recovery-nya lebih cepat. Jadi makanya itulah kenapa dia bisa porsi olahraganya jadi banyak gitu. Karena dia recovery-nya cepat. Jadi pagi dia udah sepedaan, terus langsung lari. Terus sorenya juga sepedaan, terus lari lagi gitu. Kan kalau manusia biasa mungkin kayak, aduh, males banget kan. Terlepas dari pekerjaannya juga sih. Kalau kita pegawai kantoran gini kan beda, Pak. Itu iya sih, benar. Iya. Aku juga pernah dengar itu. Jadi memang banyak benefitnya soal veganism ya. Terus sekarang pertanyaannya nih, kan kalau aku pernah tinggal di UK kan waktu kuliah di S2. Dan di sana tuh orang boleh milih, maksudnya orang tuh benar-benar punya pilihan buat hidup, kamu mau jadi apa aja gitu. Kamu mau gluten free, kamu mau vegan, dan pemerintah itu memprovide itu even di supermarket. Jadi chain-nya itu sudah berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau kamu di supermarket, kamu pilih makanan, itu ada pilihan nih untuk vegan section, terus ada gluten free, ada yang non dairy, dairy, non dairy, terus meat, poultry, apa segala macam itu benar-benar terjaga gitu. Nah, dan di sana ya itu efeknya ya memang banyak gitu. Orang sudah bisa ngatur dietnya dia sendiri dan sistem healthcare-nya mereka juga bagus. Nah, sekarang
kita kan hidup di sini nih, hidup di Indonesia yang serba apa ya, belum teratur seperti itu. Susah nggak jadi vegan di Indonesia? Susah enggak, tapi aku kan pengen nyobain gitu loh, kayak apa nih vegan ini, vegan rawon kah, vegan soto, vegan apa segala macam. Itu yang sebenarnya yang bikin mahal itu. Tapi kalau kita nggak pengen macam-macam ya bisa-bisa aja gitu hidup vegan dengan mengandalkan warteg aja sebenarnya bisa gitu. Oh, warteg. Tapi kalau di supermarket memang nggak ada pilihan sih, harus cari supermarket yang nyediain vegan khusus tuh ada, tapi nggak banyak juga kan aku tinggalnya di Serang, yang paling deket itu di Serpong ada toko supermarket isinya vegan semua, vegan rendang, vegan ayam, semuanya ada di situ di Serpong. Oke. Itu aku pernah, kalau pengalaman aku nih di Bandung ada resto yang namanya Kehidupan Tak Pernah Berakhir. Iya. Nah, itu salah satu menurutku resto vegan yang memang dari A sampai Z itu benar-benar gak ada dagingnya. Dan kenapa aku tadi bilang hidup vegan itu sebenarnya mahal, lebih pricey, tapi ternyata kan bisa pakai makanan warteg ataupun masak sendiri. Karena kalau misalkan yang bikin mahal adalah menurutku olahan yang seolah-olah kayak rasa daging, padahal itu diganti pakai tahu atau diganti pakai jamur, tapi rasanya hampir sama kayak daging yang pada umumnya saya rendang segala macam. Itu sih yang bikin mahal. Udah pernah nyoba kan? Udah pernah nyoba? Udah dulu beberapa kali di Kehidupan Tak Pernah Berakhir itu. Bukan disponsori, cuman aku tahunya itu aja sih. Harganya gimana? So. Kalau harganya ya bisa sekali makan bisa ya 70.000, 80.000 kalau itu misalkan lengkap ya kan, karena ada sate ayam itu yang ternyata ayamnya diganti jamur, tapi benar-benar rasanya tuh kayak ayam. Dan memang yang dipromosikan dari para vegan ini adalah umur usia yang lebih panjang dikarenakan mengurangi konsumsi daging. Beberapa misalkan selebriti dunia yang menggunakan cara vegan ini kayak feel young segala macam, kemudian fisiknya jadi lebih terjaga dikarenakan memang makanan yang dikonsumsi itu memenuhi nutrisi untuk mereka sendiri kebutuhannya. Itu yang pengalaman, karena aku ini orang awam yang hanya coba-coba resto gitu aja. Terbukti nggak sih? Berarti Win, sorry Win, aku tanya, berarti kamu nggak pernah makan fancy yang kayak Akibara Bake, kemudian Gyukaku segala macam gitu, Win? Halo? Putus ya tadi? Putus ya. Halo, Win? Halo. Berarti putus ya? Iya, bentar. Berarti selama kamu jadi vegan selama 3 tahun ini, berarti kamu belum pernah merasakan atau enggak udah tidak merasakan lagi makanan-makanan fancy all you can eat yang ada di bilangan Jakarta dan sekitarnya, seperti kayak Gyukaku, Akira Bake, kemudian stick mahal yang lain. Udah nggak pernah berarti? Nggak pernah. Sekarang kan gimana ya, orang bilang vegan itu mahal. Tapi sebenarnya kan tubuh kita tuh investasi juga. Kalau misalnya kita pakai uang kita buat beli makan yang nggak sehat, ntar di masa yang akan datang kan ya gampang sakit, terus nyusahin orang lain, kayak gitu. Jadi aku sebenarnya vegan juga ngelihat bapakku, karena bapakku dulu kena kanker, terus aku mikirnya juga nggak mau lah ntar aku nyusahin anak-anakku atau suamiku, jadi aku makanya jadi vegan aja lah. Sebenarnya juga nggak mau nyusahin orang-orang sekitar gitu. Jawabannya bagus banget ini ya, investasi ke diri sendiri untuk kesehatan. Ini buat diriku sendiri, not to myself, that the healthy food is healthier than the others gitu sih. Iya.
Berarti otomatis kebukti ya soal dengan hidup vegan umur lebih panjang. Kayak tadi kamu udah nyontoin soal recovery olahraga yang lebih cepat, otomatis kamu bisa olahraga lagi dan metabolisme tubuh bisa jadi lebih cepat ya kan. Kalau metabolisme tubuh lebih cepat, efeknya adalah pembakaran lemaknya akan lebih efektif dan efisien. Ya kan? Berarti Iya, dan aku nggak pernah flu juga selama hampir 3 tahun ini. Wow, nggak pernah flu. nggak pernah flu, Mamen. Itu penyakit paling murah loh, badannya flu itu. Iya, kayak hampir flu, iya, tapi nggak sampai flu meler-meler batuk gitu, nggak. Paling cuman hampir kayak kena gejala, tapi terus habis itu langsung diajar pakai makan-makan sehat, istirahat, besoknya udah sembuh pasti. Oke, selain nggak pernah flu, apalagi Win yang kamu rasain benefitnya jadi vegan? Nah, ini kalau buat cewek nih ya, masalah hormon. Siklus ya. Oke, boleh. Menstruasi. Ini kan kalau kalian punya pacar, itu ada saat setelah ya sekali dalam sebulan lah ya, mereka mungkin ngerasa hormonal karena siklus menstruasi itu kan. Nah, dulu tuh aku hormonal banget, jadi kayak naik turun, terus kayak cepet marah, cepet capek, cepet gampang nangis, apa segala macem. Terus intinya nggak bisa ngontrol diri gitu. Tapi semenjak jadi vegan tuh jadi hormonku tuh jadi lebih disiplin, lebih teratur. Jadi lebih tenang gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pacar, mending coba deh suruh makan sayur yang banyak. Banyak. Oh, supaya tidak emosian, Joy. Iya. Emosian. Aku ini mikirnya udah yang lain doh, tapi ternyata pikiranku aja sih. Sorry. Tapi untuk cowok itu juga bagus loh untuk apa sih fungsi alat itu kalau kelamin jadi lebih bagus lah, ada di salah satu jurnal. Kalian juga bisa nonton kok di The Game Changers itu. Aku nggak paham sih kalau masalah yang cowok itu, tapi intinya jadi lebih bagus gitu lah gitu. Ya, Game Changers. Oke. Langsung beralih aku mencoba jadi vegan. Ya kali, kan ini namanya perubahan kan emang nggak instan nih, buktinya Winnie aja 3 tahun nih. Jadi memang kalau yang kita lihat jadi seorang vegan adalah kuncinya adalah konsisten. Iya nggak, Win? Iya, tapi kalau lebih baik being vegan imperfectly daripada kamu nggak nyoba gitulah, daripada nggak vegan sama sekali. Menurutku lebih baik vegan tapi nggak perfect gitu. Kadang-kadang cheating oke lah, nggak apa-apa gitu menurutku lah ya. Kamu masih makan burger gitu nggak sih? Burger vegan. Burgreens. Burgreens gitu ya? Burgreens. Banyak kok yang udah. Tapi sayangnya tuh kayak harus order dulu, per-order segala macam gitu. Kalau yang ke restoran langsung itu cuma Burgreens sama di Senopati 1. Nah, berarti sehari-hari, kan kalau misalnya GoFood di sana susah nggak ya? Gampang nggak, Bro? Kalau sehari-hari ketoprak di sini. Halo? Sehari-hari masak sendiri? Iya, masak sendiri. Oh, masak sendiri. Belanja, ya berarti gampang lah ya. Ada tukang sayur atau apa, segala macam. Iya, ada tukang sayur. Mungkin kalau bosen aku pesen frozen food yang bisa dikirim dari Jakarta ke Serang itu kan ada ya. Jadi aku stok frozen food juga yang banyak. Ya kayak vegan rendang, vegan sate, vegan karage, vegan dimsum, terus apa lagi tuh, vegan bebek, ya gitulah, banyak lah pokoknya. Aku pernah makan babi vegan. Apa? Babi vegan? Babi vegan. Jadi, apa sih namanya?
pakai makanan Chinese apa kayak dia itu banyak lemaknya gitu loh. Kalau lemak kayak kulit babi gitu loh. Tapi itu vegan gitu. Jadi it's okay buat dimakan. Itu Enak nggak? ya cuy-cuy gitu sih. Maksudnya tapi nggak kayak yang lemak, nggak kayak lemak gitu. Cuman mungkin dia mirip di teksturnya tuh dimiripin sama lemak babi ya. Tapi base-nya itu jamur. Jadi it's okay to eat that gitu loh. Itu pertama kali aku makan babi. Babi vegan. Waduh, aku belum pernah makan babi nih. Babi Babi vegan. apa yang Indonesia enak? sebenarnya pinter ngolah makanan-makanan vegan itu. Ya karena variasi di makanan kita banyak nggak sih? Memang. Iya, aku pernah nyoba makan vegan udang coba. Enak banget sumpah. Vegan udang. Bentuknya sama nggak kan? Iya, dan sama bentuknya. Terus aku mikir, ini beneran apa gue dibohongin ya? Oke. Ini nggak apa-apa, Vin. Ada delay-nya, Vin. Ntar kan diedit kan. Oh iya. Oh, Iya. Oke. Sorry. Terus apa ya? Benefitnya tadi kan kamu udah cerita nih, apa namanya, efeknya ke olahraga, ke tubuh kita tuh jauh lebih banyak ya. Terus penyakit juga jadinya kurang ya. Maksudnya penyakit ini kayak apa sih? Kayak kamu udah jarang flu, terus jarang sakit-sakit. Itu kan sakit-sakit yang paling apa sih? Paling gampang orang kena ya. Kamu misalnya tidur malam dikit atau apa segala macem, kamu langsung kena flu, terus langsung badan nggak enak kayak gitu. Nah, selain dari kamu ngejagain makananmu, kamu ngejaga yang lain juga nggak, Win? Kayak jam tidur atau lainnya. Kayak satu paket, kamu bikin satu paket gitu nggak? Kayak dietnya gitu. Kalau jam tidur, iya. Karena aku sebelum corona ini, aku tuh PP Serang Jakarta tiap hari nyetir sendiri. Jadi itu yang aku rasain itu, orang-orang pasti bilang, ih kamu kuat banget ya, bisa PP Serang Jakarta tiap hari, naik mobil. Sebenarnya itulah keuntungannya. Jadi karena recovery cepat, terus fokusnya juga lebih bagus sebenarnya. Karena nyetir kan harus fokus ya. Benar. Apalagi kamu, ya lumayan sih Jakarta Serang tuh, ini juga jauh. Iya, sehari PP itu aku 180 kilo. Berangkatnya tuh subuh jam 4:30 kayak gitu. Pulang juga belum tentu sejam itu mustahil, kayak bisa dihitung jari bisa pulang dalam waktu sejam. Jadi itulah efek vegan, terus dikombinasiin sama olahraga juga makin bagus banget. Berarti kan gini, yang dirubah kalau menurut aku ya, karena aku juga kan pernah berproses untuk nurunin berat badan gitu. Ternyata yang dirubah itu nggak cuma makanan, tapi juga ada paket-paket lain termasuk olahraga apa segala macam. Dan the way you celebrate, kayak tadi kan Ilham nanya nih, kamu nggak pernah makan fancy gitu, ya kan? Kamu udah nggak pernah makan fancy kayak tempat-tempat yang steak apa segala macam gitu. Mungkin the way you celebrate-nya tuh jadi beda ya, Win. Kayak kamu misalnya lagi makan sesuatu nih, kamu pengen biasanya nasi kuning sama ayam sama telur sama apa gitu kan. Nah, kamu tuh gimana gitu? Apakah kayak aku tadi pesen babi vegan tadi terus kamu makan enggak lagi? Kalau tiap orang kan beda ya seleranya. Aku sukanya tuh yang manis-manis, jadi aku tuh selalu celebrate pakai donat atau apa. Suka makanan manis. Nah, kan jarang juga yang jual. Nah, tapi untungnya ada satu tempat itu yang enak banget donat vegannya. Dan itu kayak gluten free, nggak pakai gula segala macam. Itu favorit aku. Donat vegan. Ya pokoknya
vegan dessert gitulah. Vegan dessert ya, jadi celebrate-nya lebih ke sana ya gitu ya. Oh iya sih itu. Yes. Oke. Kalian nggak tertarik jadi vegan gitu? Atau nyoba seminggu vegan gitu? Kalau aku sebenarnya aku udah bilang dari awal, aku sebenarnya udah mulai tertarik gitu. Cuman aku nggak bisa fully melepas animal based food dulu sementara ini gitu. Sama. Kalau tertarik pasti tertarik. Tertarik serius. Cuman kayak kamu bilang tadi kan soal hidup di kos-kosan dan vegan tuh bisa selaras gitu. Kayak Bisa. aku sekarang itu I need to put so much effort to do that gitu loh, karena aku harus nahan nih beli ini, aku harus nahan beli ini gitu. Sedangkan yang reachable itu yang animal based, kayak ayam tuh masih enak kayak gitu, itu reachable banget gitu loh. Aku ya gitu. I'm trying my best. Makan kalau misalnya lagi jaga makan kayak gado-gado, terus kalau misalnya aku lagi nggak mood daging-dagingan, aku kayak tahu tempe aku masih survive gitu loh. Gitu. Terus mencoba untuk clean segala macam karena aku melihat makanan vegan itu jauh lebih lean, jadi lebih beneficial sih sebenarnya menurut aku. Tapi aku belum bisa fully ngelepas animal itu. Kalau aku sih itu tertarik maybe someday kalau misalnya udah punya rumah sendiri, udah punya keluarga sendiri, mungkin ya. Halo? Putus. Halo? Putus, Winnie nunggu dulu deh. Pak, aku pusing, Pak, jadi vegan, Pak. PR, Pak. Kita masih di lingkungan yang sangat dekat dengan makanan animal based banget, Pak. Jadi kalau misalnya vegan tuh pasti effortnya banyak, Pak. Kamu harus, nggak boleh nih makan ini, nggak boleh makan ini. Jadi kayak psikologis kita tuh juga, kok kita banyak makanan yang nggak boleh ya? Gitu. Pasti ngaruh. Iya. Putus, Vin. Jadi mana, Bini? Oh, ini. Coba. Ini. Halo. Putus, Win. Hey, Win. Mute. Masih di mute. Oh, iya. Koneksiku ya kayaknya ini. Iya, nggak apa-apa, Win. Nggak apa-apa. Bentar lagi juga ini bikin room baru karena udah 40 menit ya nggak sih? Belum ya, Pak? Coba. Ya udah ngobrol aja dulu, nanti kita. Iya. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kalau aku sih tertarik gitu. Kalau aku sih tertarik buat vegan. Maybe someday nanti kalau udah berkeluarga. Gimana kamu, Ham? Aku tertarik jadi vegan. Cuman pertanyaannya adalah, sebenarnya yang selama ini aku lakukan adalah semi vegan. Karena apa? Makanan yang aku suka kayak ketoprak, kemudian gado-gado, terus sayur-sayuran di warteg. Itu adalah hal-hal yang menurutku ya memang paling gampang didapatkan daripada masak ya. Karena kan aku sendiri paling males masak. Bisa masak, cuman males untuk beres-beres urusan setelah selesai masaknya itu aja sih. Sama-sama. Ya enggak? Itu yang bikin males. Dan kalau misalkan dilihat dari ibaratnya kayak gini ya, ini sama kayak tujuannya. Tujuanmu apa? Oh, pengen sukses, pengen kaya. Caranya gimana? Nah, ini sama kayak gini. Oh, aku tuh pengen umur panjang, pengen hidup lebih sehat, lebih bertenaga ya. Salah satunya mungkin hidup dengan vegan gitu kan. Sama nggak sih analoginya gitu atau aku salah ya?
Pasti ada tujuan akhirnya kan? Pasti ada tujuan akhirnya. Iya, kalau nggak ada tujuan pasti nggak semangat. Nah, kalau misalkan nanti kamu ketika udah ada ini nih, ada keturunan, anakmu itu pasti kan masih butuh, dan kamu sendiri masih butuh asupan yang siapa tahu nanti setelah kamu udah punya keturunan jadi nggak vegan lagi, atau gimana, Win? Karena itu kan berpengaruh di ASI kan? Enggak, sebenarnya semua gizi, pokoknya perbedaan antara vegan dan non-vegan itu cuma satu, vitamin B12, udah itu aja. Semua gizi, nutrisi itu ada di tumbuhan juga, mau protein, omega 3, segala macam itu ada di tumbuhan juga. Jadi banyak yang salah mengartikan bahwa ada yang nggak bisa didapetin ketika kita nggak makan daging lagi. Sebenarnya nggak gitu. Banyak kok orang yang hamil tapi vegan, terus anaknya di veganin dulu juga ada. Kayak Andin tuh dia sekarang lagi hamil dan memutuskan untuk vegan. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan antara kehamilan butuh protein hewani, itu nggak ada. Tapi sebenarnya influencer di Indonesia yang selain Andin itu banyak nggak sih yang menerapkan metode vegan ini? Atau setiap orang tuh punya cara masing-masing jadi vegan? Aku nggak terlalu ngikutin influencer Indonesia siapa aja sih yang vegan. Oh, oke. Eva Celia itu vegan, Sofia Lajuba, terus Nadia Hutagalung itu vegan. Yang dicontohin itu wanita-wanita yang memang sudah matang, Bung. Yang udah masih kayak gadis. Matangnya apa maksudnya, Pak? Matang memikir ya. Sampai bahas sudah bisa hidup dengan vegan gitu. Nah, terus tadi kan soal anak ya, Win. Soal anak tuh kayak gitu. Kan termasuk juga kamu hidup di lingkungan yang nggak semuanya orang vegan gitu. Kayak aku tadi cerita, kalau misalnya waktu di UK, ada sekumpulan orang vegan gitu, dan orang udah mulai memaklumi itu gitu. Seperti selayaknya, kalau kita kan yang di Islam nih, kita nggak makan babi. Kayak ada orang-orang memaklumi, oh orang Islam tuh nggak makan babi gitu. Nah sekarang kalau di luar, di Western tuh mulai ada yang memaklumi, oh ada orang-orang yang nggak makan daging, ada orang-orang yang gluten free, ada orang-orang yang tadi memilih dietnya masing-masing gitu, dan it's okay gitu, nggak dinyinyirin gitu loh, ngerti nggak? Nggak dinyinyirin. Nah kalau di sini kan banyak banget nih yang mau jadi lambe turah kan, jadi pada cari-cari bahan gitu loh. Ini orang kok nggak makan ini ya, nggak makan daging gitu. Oh ini orang kenapa ya? Kan cari-cari bahan gitu loh buat omongan. Nah apalagi setauku kamu kan hidup di lingkungan yang sebenarnya ya kita di Indonesia lah, terutama it's not common to live as a vegan. Kecuali kamu tinggalnya di lingkungan yang memang Western juga, atau orang yang cukup open-minded sama veganism gitu. Nah, gimana menghadapi itu gitu loh? Menghadapi stigma, ya udahlah makan itu yang normal aja gitu. Ngapain sih gitu? Ngapain sih harus diet, ngapain sih harus memilih hidup yang nyiksa gitu, mungkin buat beberapa orang itu nyiksa gitu kan, daging masih enak kan, telur tuh masih enak apa segala macam gitu. Kamu ngadepinnya gimana? Soalnya kan aku tahu kamu hidup yang terutama di pemerintahan apa segala macam ya, itu tuh I don't know, mungkin agak challenging ya, atau gimana? Gimana ngadepinnya? Iya, aku kan di kantor pemerintahan ya. Nah, mereka kantor pemerintahan tuh sering banget pesan makanan, kayak pesan makanan rapat apa segala macam kayak gitu kan, snack itu. Mereka ya kalau di UK mungkin ya, gue nggak ngerti juga.
mungkin udah dipikirnya, oh ini vegan nih, oh berarti kita pesanin dia khusus atau apa gitu kan. Sedangkan kalau di tempatku ya bodo amat mau vegan atau enggak, gue sediain makan ini, mau makan atau enggak ya udah gitu. Terus akhirnya ya udahlah, aku juga ya udah, aku juga bodo amat aja. Pesan sendiri. GoFood sendiri aja gitu. Atau jadi apa namanya, kamu perlu nggak sih sebenarnya menjelaskan kenapa gitu? Karena itu sebenarnya jadi PR juga sih, kayak kita harus ngejelasin kenapa, atau kamu jadi kayak ya udah lo juga ntar tahu sendiri, apa gimana? Awalnya pengen jelasin, tapi kalau ngelihat orangnya nggak pengen dijelasin ya udah nggak mau capek-capek jelasin juga sih sebenarnya. Percuma juga kan. Ya karena itu tadi kan pilihan itu sih, pilihan untuk gaya hidup. Iya. Sebenarnya pengen gitu jelasin kenapa vegan kan nggak cuma karena kesehatan ya. Vegan kan hubungannya juga sama sustainability alam semesta ini gitu. Aduh, berat. Tapi tujuannya bagus. Berat tapi tujuannya bagus. Iya, makanya. Okay. Pengen jelasin tapi susah lah untuk keadaan Indonesia yang sekarang ini kayaknya masih belum terjangkau untuk dijelasin. Makanya tadi kan statement kayak aku sama Ilham kan nanya sebenarnya hidup vegan sama low cost itu sebenarnya bisa selaras apa enggak sih? Karena kan selama ini kita tahu resto-resto yang vegan itu nyasarnya kelas atas, katakanlah menengah ke atas lah gitu. Kan you name it, beberapa resto-resto itu menyasarnya kan kelas sana. Nah sebenarnya tuh maybe someday ya, mungkin someday sampai nggak sih kalau misalnya kita vegan dan nggak dinyinyirin orang gitu di Indonesia maksudnya. Mungkin di Jaksel udah ya. Tapi kalau se-Indonesia kayaknya butuh waktu yang lama. Iya, kayak di keluarga pun yang vegan cuma aku kan, jadi ya mereka bikin makanan khusus buat aku juga kayak itu kadang-kadang saya pas lagi mudik. Natalan misalnya lagi ngumpul keluarga gitu, terus what did you eat? Apa ada sayuran aja. Tetap sayuran forever. Karena stick sama itu ya, stick sama dietnya ya. Ya, justru merubah cara pikir orang yang dekat dengan kita tuh lebih susah loh sebenarnya. Meskipun kita jelasin ini vegan tuh bagus banget gini, tapi paling susah tuh justru lingkungan kita. Nantang ya. Apa namanya? Karena aku pernah ada di posisi itu juga gitu. Kita terbiasa makan yang bebas kayak gorengan apa segala macam, tiba-tiba menjaga diet. Orang-orang terdekat yang ring 1 lah istilahnya, ring 1 kita tuh malah susah dikasih tahu. Nah, iya dan kenapa? Duluan deh. Gimana? Kenapa? Sok. Gimana? Ya, aku juga mau ngasih tahu kan zaman dulu. Kenapa sih kita tuh makan daging kan ada sejarahnya ya dari zaman purbakala gitu. Karena kita nggak punya ilmu untuk mengetahui. Pokoknya ini beda lah ya sama lebih maju sekarang, pengetahuan penelitian tentang nutrisi itu lebih maju sekarang. Jadi perubahan itu pasti ada gitu, kayak the future is vegan tuh benar banget. Dulu kita makan daging zaman purbakala karena kita nggak tahu kalau sebenarnya lebih sehat makan tumbuh-tumbuhan, kayak kita
dulu kan orang zaman dulu tinggal di gua, sekarang kan kita punya rumah sendiri, itu kan suatu perubahan ya karena kita punya pengetahuan tentang itu. Oke, jadi memang Oh ngelihat. iya, Win. Aku ada pertanyaan nih. Apa? Kamu ketika cheating, sebenarnya makanan apa yang pengen banget mau makan? Itu ikan. Harus yang non vegan ya, harus yang non vegan ya, benar-benar apa gitu. Ini apa sih? Tongkol, ikan tongkol. Dirica-rica, aduh enak banget. Ikan tongkol. Oh, ikan tongkol banyak di warteg. Aku pikir bakal makanan-makanan kayak yang mahal-mahal, mewah-mewah. Ternyata hanya ikan tongkol. Ikan tongkol dirica-rica itu enak banget ya, karena jiwa Manadoku masih ada. Oh. 3 tahun itu, tapi kamu ini ya pernah, benar-benar pernah atau hanya ingin? Hanya ingin, tapi nggak pernah. Nggak pernah sampai nekat beli gitu. Nggak pernah. Oke. Win, tapi ini kan masalah makan. Kalau minuman gimana? Minuman sekarang banyak ini minuman kayak kopi-kopian gitu. Kopi susu, ya segala macam. Itu gimana? Untungnya aku nggak suka sih. Bener-bener bersih loh ya dia. Terus nggak nambah berat badan, nggak apa. Nggak tertarik boba-bobaan atau kopi susu itu nggak tertarik ya. Gimana dong? Aduh, itu 1 in million sih memang. Aku pikir ketika dikurangi ini, dia suka apa gitu. Manis, minuman manis atau segala macam. Berarti martabak telur nggak pernah, berarti? Martabak telur yang dimakan setiap selesai sholat maghrib atau enggak, malam-malaman itu enak itu. Enggak. Hah? Ini aku tanya sebagai benar-benar orang awam ini, aku nggak tahu apa-apa karena ya Allah, hai masak telur aja enggak atau enggak martabak manis pun itu enggak juga. Enggak, di kulkasku itu ada daging. Itu buat anjingku, udah. Jadi kita ini anjing. Ini kita makan daging. Binatang peliharaan. Kamu mau arahin ke vegan nggak, Win? Kenapa? Binatang peliharaan kamu arahin ke vegan nggak? Bisa nggak? Nggak suka. Oh, nggak suka. Mereka nggak suka makan sebenarnya, bingung juga. Apalagi vegan, anjing vegan. Ada sebenarnya tuh anjing vegan ada banyak kok di Instagram itu. Oh, anjing vegan. Iya, ada. Tapi aku nggak sampai segitunya sih, karena mereka secara anatomi butuh anjing. Butuh daging, kok butuh anjing. Butuh daging. Anjing. Kamu ada berapa anjing nih, berarti ya? 2 ya? 2. Iya. Benar-benar ini sih. Terus tadi kayak benar-benar. kamu lagi craving tongkol gitu, ada penggantinya nggak, Win? Nggak ada. Nggak ada. Terus kalau untuk ini konsumsi makanan pokok plus 62, nasi gimana? Nasi tetap nasi banyak. Makan nasi banyak. Nah, kalau artis-artis ya, setauku beberapa artis-artis itu udah mulai vegan karena mereka mau menjaga berat badan. Ya kan? Karena setauku vegan itu yang tadi aku bilang lean. Jadi nutrisinya lemaknya kurang, lemaknya nggak banyak, terus nutrisinya tuh jauh lebih bisa diserap dan jauh lebih banyak daripada yang animal based. Ya kan? Nah, tapi bisa nggak kalau misalnya nih kita
vegan dan jadi gendut? Iya. Bisa banget. Bisa banget ya. Bisa banget. Itu ada atlet apa sih? Atlet. Dia beratnya 100 kilo lebih deh. Vegan. Dia pemecah rekor yang angkat-angkat barang gitulah ya. Gendut banget dia. Tapi vegan. Jadi sebenarnya kalau masalah kurus atau enggak itu lebih ke arah jumlah kalori yang masuk dan keluar ya. Bukan apa yang kita makan. Kalau apa yang kita makan tuh lebih untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses pengurusan badan. Oke. Penjelasannya bagus ya tadi. Berarti Setuju. Aku pengen tahu statement dari kamu. The future is vegan or not? Iya, jelas. Itu udah diramalkan Bill Gates loh. Kenapa bisa gituin? Ya, balik tadi kita penelitian semakin maju dan pasti makin banyak orang yang terbuka pikirannya untuk menjadi vegan. Oke, semakin banyak yang terbuka menjadi vegan. Ya, karena gimana ya? Karena semenjak aku vegan itu aku lebih sering baca kayak jurnal atau pokoknya jurnal tentang kesehatan ya, tapi bukannya dari asal artikel-artikel gitu, enggak, pasti harus ada referensinya apa gitu. Jurnal ilmiah lah ya. Iya, bukan asal berita. Iya, dan akhirnya kayak, make sense gitu, kayak semuanya, gitu. Terus kayak mulai jadi tahu gitu loh, kayak penyebab kanker itu apa. Sebenarnya dari aku baca itu, kanker itu genetik. Jadi kan papaku kayak ke kanker, jadi otomatis aku tuh punya gen itu, dan aku bisa aja kena kanker kalau aku nggak ngubah pola makanku. Jadi sel kanker itu terpicu oleh makanan hewani gitu. Dan kalau aku nggak makan hewani, sel kankernya diem aja gitu. Oh gitu ya. Oke. Itu tuh udah banyak. Aku juga baca sih beberapa, dikit-dikit doang sih. Belum bisa terpengaruh 100% sama vegan. Dan soal ini juga ya, tadi ngomongin soal sustainability, kayak kamu tuh dengan, maksudnya lebih ke industri ya, misalnya industri peternakan, itu jauh lebih makan resources daripada industri tumbuh-tumbuhan. Misalnya kamu nanam let's say makanan-makanan yang vegan kayak mungkin jamur, tahu, tempe apa segala macam, itu jauh lebih hemat resources untuk ngebangunnya, untuk ngebikin industrinya daripada animal based yang kayak misalnya ternakan sapi gitu kan, lebih banyak juga financial, nggak cuman resources dalam hal kayak butuh ngasih makannya, terus pembuangan limbahnya apa segala macam, tapi financially juga lebih hemat untuk shifting ke vegan secara industri. Itu yang aku baca gitu, dan mungkin itu udah diterapin di beberapa negara-negara maju ya gitu. Nah, berarti the future is vegan ya, sudah pasti. Future is vegan. Iya, sudah pasti itu. Oh iya Win, tapi kamu selaku seorang vegan, kamu kepikiran nggak sih kamu pengen terjun ke industri atau nggak ke marketnya vegan itu sendiri dengan punya bisnis vegan? Karena kamu udah tahu enggak gitu. Ya. Sejauh ini sih enggak. Rempong. Tapi kedepannya pingin. Dengan kamu, istilahnya kan kamu bisa ngomong seperti ini karena kamu udah hampir 3 tahun menjalani kehidupan vegan. Enggak sih, enggak juga. Kayaknya aku lebih cenderung ke tipe orang yang mendukung
ekonomi vegan gitulah yang mau beli produk vegan. Tapi kalau untuk jual gitu kayaknya aduh nggak dulu deh. Ya. Mungkin Vino mau bikin, ntar aku bantu deh kasih ide-ide. Boleh juga sih, seru. Iya. Ya udah, mungkin itu ya. Seru ya, obrolan soal vegan tuh menarik ya, soalnya buat masyarakat Indonesia ya, maksudnya buat orang-orang Indonesia, mostly ini tuh satu hal yang baru gitu. Walaupun sekarang based on akses internet apa segala macam kita bisa baca sendiri, tapi tetap aja harus ada yang ngenalin atau harus ada yang membukakan mata ya soal bahwa apa namanya it's good gitu. Cuman makan based on plantation doang. Karena for the sake of our healthy juga. Our health. Tapi kalau inti dari pembicaraan ini sih sebenarnya apapun pilihan gaya hidupnya tidak usah mempengaruhi yang udah dipilih dari person itu ya. Jadi nggak usah kamu harus vegan, kamu harus jadi biasa, enggak. Tapi kan di sini kan kita membagikan sisi-sisi di mana para vegan ini bisa bertahan hidup dengan cara pandangnya sendiri, dengan konsumsi makanannya. Dan memang setelah kita banyak diskusi, ternyata keuntungannya banyak jadi vegan. Mungkin aku juga tertarik, tapi aku sementara memang masih semi-vegan ya. Nah, dua makananku tadi yang aku sebutin, yang aku suka, yang lainnya itu ya udah daging-daging gitu. Ini gerah tau dengernya. Biasa ini kan aku mungkin orang-orang kantornya Winnie yang memang saklek gitu, nggak mau aku jadi vegan gitu. Paling vegan ya ketika aku mungkin bokeh aja ya, karena makan gado-gado sama ketoprak kan murah tuh, nggak ada yang mahal tuh. Kalau warteg kan pasti murah, nasi, sayur, udah telur gitu. Kan itu masih apa? Makanan pada umumnya aja. Ya nggak apa-apa, coba aja dulu. Iya, baiklah. Tapi kalau misalkan gimana? Kalau dari awal kita udah ngomong nggak bisa tapi nggak pernah nyoba, kan pasti nggak bisa gitu. Coba dulu, baru bisa bilang aku nggak bisa gitu. Gitu, Ham. Ini quote yang bagus ini. Ini jangan dipotong ya. Ini jangan dipotong yang tadi. Itu buat penutupan tuh bagus itu. Jadi menyarankan orang jangan ngomong nggak bisa dulu sebelum dicoba. Gitu. Iya, banyak orang yang bilang, gue nggak bisa vegan, tapi nggak pernah nyoba. Terus gimana dong? Dan satu biasanya orang yang sudah menentukan diet tertentu tuh karena punya pengalaman tersendiri, gitu kan? Kayak pokoknya antara memang sudah dibukakan matanya dengan cara apapun, atau memang sudah punya kayak cerita sendiri kayak ini tadi kan orang tuanya kanker ya, gitu, dan kamu nggak pengen menurunkan itu ke keturunanmu nanti gitu, atau ke orang-orang sekitarmu sekarang. Kayak aku udah pernah gendut banget dan sekarang I want to back gitu, dan aku udah menemukan dietku sekarang, jadi udah bisa ngatur makananku sendiri gitu. Dan mungkin nanti buat yang denger juga punya kayak turning point sendiri akan bergaya hidup seperti apa nih gitu, untuk kedepannya, karena nantinya yang terpilih itu yang bakal ya maksudnya yang akan diet yang akan terpilih adalah yang lebih sustain nanti gitu. Let's see aja gimana, Am. Oke sih, dari aku benar-benar takjub ya, karena kan ini baru pertama kali untuk ngobrol langsung dengan orang yang vegan. Dan notabene memang teman kita yang udah lama menjalani sampai 3 tahun. Dan teman-teman pendengar yang pernah mendengarkan ini, kalau misalkan tahu teman sekarang saya ini
tidak ada perubahan fisik sama sekali. Jadi benar-benar udah nikah udah beberapa tahun juga kan. Kemudian tidak ada perubahan sama sekali dari fisiknya. Dan saya jadi percaya vegan itu bikin awet muda itu ini salah satunya dengan menjadi vegan. Di satu sisi keuangannya aman tuh pasti. Mungkin ada yang mau diceritain lagi soal vegan? Ya mungkin Winnie ada kata-kata penutup bagi pendengar setianya Sober nih. Apa ya, mungkin tips kalau kalian mau vegan. Itu kalian harus nentuin dulu tujuan kalian tuh vegan apa. Oke. Kalau udah ada, itu pasti gampang. Terus stok sayur-sayuran yang banyak banget. Stok sayur. Memang butuh proses yang lama untuk kayak explore diri sendiri maunya cocoknya makan apa kayak gitu. Terus support vegan food lokal. Jangan lupa enak-enak loh. Industrinya tumbuh ya? Kenapa? Ini industrinya tumbuh ya? Iya. Oke. Iya, pokoknya kalau nggak bisa perfect vegan tuh nggak apa-apa sebenarnya, nggak perlu harus perfect vegan, nggak apa-apa kok. Kalau kalian pengen cheating dikit gitu kayak Kim Kardashian gitu juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting vegan, misalnya untuk kayak seminggu vegan terus seminggu lagi enggak gitu, itu tetap memberikan perubahan yang besar buat bumi ini dan tubuh kita. Mantap. Nice. Ini mungkin kayak gitu untuk episode kita kali ini. Thank you buat Winnie udah sharing-sharing soal video. Ya, sama-sama. Ya, semoga yang dengar di episode kita kali ini bisa terinspirasi dari cerita Winnie yang akhirnya memilih hidup. Oke, gitu aja untuk kali ini kita tutup. Mungkin ada tambahan, kan? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, see you. Salam sober. Sekedar obrolan bersama. See you, bye.